Hanya Engkau yang sanggup menguatkan setiap kami Tuhan. Kami angkat pujian kami Tuhan, kami angkat syukur kami hari ini. Haleluya, amin. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari saudara angkat suaramu, katakan ku datang. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Kami mau sentuh hati-Mu Tuhan, mau sentuh hati-Mu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Mari katakan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari saudara katakan, bagimu, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan, oh di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Sekali lagi katakan, bagimu,
bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Buktikan kau besar, tiada sepertimu Yesus Tuhanku. Mari saudara katakan, angkat tanganmu katakan. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan kami Tuhan. Engkau besar Tuhan, janjimu bersinar dalam hidup kami. Yang sepertimu Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan, bagimu, bagimu pujian. Berikan pujianmu bagi dia. Engkau kebanggaan kami Tuhan. Engkau hidup, Engkau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan, bagimu, oh, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Oh, bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Engkau kebanggaan, Yesus. dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Mari berikan kemuliaan bagi dia. Tiada yang sepertimu, tiada yang seperti Engkau. Mari kita sembah. Mari terus sembah. Ini pujian kami, ini isi hati kami. Shikiara la 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 se. Mari saudara mengucap syukur. Mari terus sembah dia dalam roh dan kebenaran. Shikiara la 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 la. Shikiara la 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 la.
Kiara masih. Kami bersyukur, kami bersyukur atas segalanya yang terjadi. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami berkatakan selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami pegang akan janji-janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. bagi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi Nama Tuhan. Namamu hadirat-Mu, Engkau tetap Tuhan, di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Amin. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya.
tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Mari kita angkat tangan Bagi nama Tuhan, kejayaan, namamu berkuasa, Kau berkuasa, yang dalam hadiratmu tetap Tuhan tinggikan di atas segalanya. ini Yes, Lord. dipenuhi nama Tuhan, bagi nama Tuhan, Kemuliaan, kejayaan, namamu Engkau berkuasa. berkuasa. Amin. Hadiratmu Engkau Tetap selamanya tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. bagi nama Tuhan, Bagi nama Mari angkat tanganmu, angkat suaramu bagi dia. kemuliaan, Kejayaan, kejayaan, namamu berkuasa. namamu berkuasa. Yes, Lord. Diam dalam Hadiratmu Kau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. hati kami, Hati kami dipenuhi, gereja kami, gereja kami dipenuhi, kota kami dipenuhi nama Tuhan. Syara la 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 Terus sembah dia, sekira la 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 la. Ora bala 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 bala. Shikira baya la 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 baya la. Shikira baya la baya la baya ra 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 ra. Shikira ra 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 ra. Shikira ra 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 ra. Shikira baya la 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 baya. Shara baya la 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 baya.
Mari kita bangkit berdiri, mari kita sembah Dia lebih lagi. Ora bata sheke namaya rabaya labaya labaya. Ora bata sheke sheke rabaya labaya 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 labaya. Rabaya labaya 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 labaya. Ora bata sheke rabaya labaya Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami deklarasikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami deklarasikan bahwa kami adalah pilar-pilar dan penjaga Amerika. Kami angkat bangsa ini di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena perjanjian-Mu Tuhan, kami berkatakan bahwa inilah masa yang Tuhan sudah tetapkan. Masa kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Amerika. Kami percaya bangsa Amerika akan masuk masa glorious time-Mu Tuhan. Dan bangsa ini akan berjalan dalam glorious living. Dan akan mengenapkan glorious plan yang Tuhan sudah rancangkan. Kami berdoa Tuhan biar Jehovah Rafa ada atas Amerika. Sehingga Amerika sedang mengalami pemulihan. Dan mengalami kesembuhan total. Secara roh, tubuh, dan jiwa. Kami percaya semua penduduk Amerika akan melihat, mengakui, dan menyembah bahwa Yesus adalah Raja, Juru Selamat, dan satu-satunya Tuhan. Bangsa-bangsa yang lain akan melihat dan berbondong-bondong menyembah Tuhan. Saat inilah kami berkataan bahwa inilah masa kemuliaan kami. Anak-anak Tuhan di Amerika dinyatakan. Kami berdoa tidak ada kefasikan tidak dapat di seluruh Amerika. Sebab seluruh penduduk Amerika adalah orang-orang yang dibenarkan dan takut akan Tuhan. Dari rakyat sampai kepada pemimpin-pemimpin bangsa. Semuanya tunduk di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan tidak ada yang bergerak tanpa seizin Tuhan. Sebab El Shaddai berkuasa atas bangsa ini. Amerika masuk puncak destiny. Siap sedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Menjadi yang ternama, termasyur, termuji, terhormat, dan terkaya di antara segala bangsa. Bangsa ini menjadi yang memberi makan rohani dan jasmani ke seluruh dunia. Segala kekayaan bangsa yang ada di darat, laut, dan udara akan dikelola dan menjadi milik Tuhan dan anak-anaknya. Amerika memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian keselamatan. Pondok Daud berdiri di Amerika. Amerika menjadi mesbah pujian bagi Tuhan. Berlaksa-laksa malaikat Tuhan telah berkemah di sekeliling Amerika. Dan Tuhan yang menjaga kami. Sehingga tidak ada satupun yang bukan dari Tuhan bisa masuk ke Amerika. Baik itu bencana alam, sakit penyakit, perpecahan, penyesatan, segala roh jahat. Sebab Jehovah Sebaot ada atas Amerika. Kami perkatakan bahwa kami adalah generasi Mikael, Joel, dan Joshua yang akan menahan peminasa keji dan antikris masuk ke Amerika. Karena kami berseru kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menyelamatkan bangsa Amerika. Kami perkatakan bahwa Amerika mengalami masa lawatan terbesar dan supranatural. Pertobatan terjadi di antara berbagai kalangan. Kami perkatakan bahwa penjara dan tempat kegelapan kosong. Mesbah-mesbah penyembahan berhala akan runtuh. Kami tuai jiwa-jiwa. Kami tuai jiwa-jiwa anak muda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami deklarasikan Tuhan. Kami percaya akan terjadi. Mari katakan amin 7 kali.
Amin, 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 amin. Sikirala. Kami juga bawa Tuhan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah damai-Mu turun ke atas Indonesia Tuhan. Menjelang pengumuman KPU Tuhan, Tuhan yang bertata atas Indonesia. Kami perintahkan malaikatnya menjaga Indonesia Tuhan. Semua yang jahat, semua yang keji, semua yang bukan dari Tuhan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bertata di Kami juga bawa Tuhan gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan, Engkau yang nyatakan destiny-Mu atas gereja ini Tuhan. Bawa gereja ini lebih lagi masuk ke dalam destiny-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami, Pak Lukas, Ibu Shirley, Judah, dan juga Bethany Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan juga dalam pelayanan Pak Lukas di Indonesia. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang menjadi penjaga, Tuhan yang di sumber gunung batu dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami doa Tuhan. Kami deklarasikan dan semua yang kami deklarasikan, kami percaya akan terjadi dalam nama Yesus. Di atas kerubi kami sujud menyembah Engkau Jehovah Elohim. Mari katakan bertata, bertata Tuhan bertata Di atas kerubim kami sujud menyembah Engkau Jehovah Elohim. Mari kita panggil namanya, katakan Jehovah Elohim, Jehovah. Come on, Jehovah. Come on, Jehovah Shammah, Jehovah, Jehovah Elohim, yes, Jehovah Adonai, Adonai, Makadesh, Jehovah Shammah. Sekali lagi, Jehovah Elohim, Amin. Jehovah Adonai, Adonai, Makadesh, Jehovah Shammah. Bertata Tuhan bertata di atas kerubi kami sujud menyembah Engkau Jehovah Elohim. Katakan bertata dengan hormat saya undang hambanya Pak Joel Zakaria. Bertata, come on. Bertata di atas kerubi, di atas kerubi. Haleluya. kami sujud menyembah Engkau Jehovah. Sekali lagi katakan bertata, bertata Tuhan bertata. Amin. Di atas kerubi, amin, haleluya. kami sujud menyembah Kami Engkau sujud menyembah Jehovah Elohim. Haleluya. Jehovah Elohim, Jehovah Adonai, Jehovah Makadesh,
Jehovah Elohim, Jehovah Adonai, Jehovah Makadesh, Jehovah Shammah. Haleluya. 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 Yes, haleluya, haleluya. Kau ditinggikan, kau dimuliakan, kau dibesarkan Tuhan. Kami tahu Tuhan adalah Allah perangku, Allah pembela, Allah penyembuhku, Allah yang selalu memelihara dalam kehidupan kami tiap-tiap pribadi. Kami percaya Tuhan, kami dipilih hari ini. Kami ditentukan Tuhan menjadi umat-umat pilihan-Mu ya Bapa. Jauh di seberang kami ada di tempat ini. Maka kami harus menyatakan kuasa-Mu di atas orang-orang yang percaya bahwa sekalipun Engkau ada di tempat ini, Allah tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan-Mu. Allah selalu menyertai dalam hidup-Mu. Apa yang dibuatnya menjadi berhasil. Kekuatan, kemampuan Engkau akan menjadi sempurna. Ketika Engkau hadirkan Yesus di dalam hidupmu, kekuatan-Mu akan menjadi sempurna ketika Engkau selalu ada di dalam Kristus. Di saat ini Tuhan kami percaya, oleh kekuatan-Mu lah yang membuat kami tetap bertahan. Kekuatan-Mu lah yang membuat kami bisa ada sampai hari ini. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saatnya kami buka hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan. Seturut dalam rencana Tuhan yang indah. Dalam nama Yesus, buka hati kami. Kami siap Tuhan. Yang percaya bersama katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Saudara diberkati. Saudara diberkati. Amen. Saya percaya kita akan tetap terus mengalami kasih cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar tetapi terus menerus memantapkan kita. Bilang kiri kanan, memantapkan kita. Makin kita mantap bersama dengan Tuhan, maka saudara tidak akan pernah mau main-main sama Tuhan. Nah, mari kita akan lihat tema kita hari ini berbicara tentang apa kata Alkitab tentang penderitaan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, semua kalau mendengar kata penderitaan tentunya tidak ada yang suka, tidak ada yang mau, bahkan tidak ada yang bahkan kepikir untuk mendapatkan penderitaan sekalipun gratis. Bayar aja kagak mau, apalagi gratis ya saudara ya. Nah hari ini penderitaan bukan sesuatu menjadi momok ketakutan bagi orang Kristen. Tetapi kita harus memahami betul secara mendalam bahwa penderitaan itu tidak harus menjadi stuck dalam kehidupan saudara. Tembok bagi saudara ataupun merupakan salah satu penghalang dalam kehidupan kita orang Kristen. Jadikan penderitaan itu menjadi satu pemahaman yang membuat saudara dan saya memahami betul bahwa Tuhan mau saudara dan saya tidak kalah ketika kita menghadapi penderitaan. Amin. Jangan pernah kalah menghadapi penderitaan. Jangan pernah mengalah dengan yang namanya penderitaan. Maju terus karena Tuhan akan bersama dengan saudara dan saya. Amin. Mari kita akan buka. Klik. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Mari kita akan baca bersama-sama. Para pria baca yang ganjil. Wanita baca yang genap dan seterusnya. Amin. Haleluya. Para pria siap? Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. 3, 2, 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Wanita, pada waktu dalam hal apapun pria, kami tidak memberi sebab orang tersandu. Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Wanita.
dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeri dan berpuasa. Berikutnya klik. Pria, dalam memberikan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Wanita. Sembilan pria, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati bersama-sama. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ayat yang pertama, tolong dimundur Pak. Dimundur, oke. Di situ katakan ayat pertama apa? Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Jadi kalau saat ini firman Tuhan mengatakan jangan membuat kasih karunia menjadi sia-sia. Seiring waktu kita seringkali menjadi pribadi yang sering membuat kehidupan kita kasih Allah menjadi sia-sia. Kasih Allah menjadi sia-sia karena kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, janganlah penderitaan membuat kasih karunia Allah yang Allah berikan, kematian di atas kayu salib menjadi sia-sia. Apa yang Tuhan sudah korbankan itu tidak berarti apa-apa. Saudara bisa bayangkan apa yang saudara sudah lakukan dalam kehidupan saat ini. Lalu kehidupan yang saudara dapatkan, yang saudara telah berikan kepada orang itu. Lalu saudara sia-siakan. Apakah saudara menjadi puas hati? Saudara akan menjadi kesal. Saudara akan menjadi benci. Saudara akan menjadi marah. Kenapa? Kenapa pemberian yang dia berikan itu tidak digunakan? Pemberian yang dia lakukan itu disia-siakan. Mungkin saudara pernah berpikir begini. Suatu ketika saudara naik mobil, ya. Pada waktu saudara naik mobil, terjadilah kecelakaan. Pada waktu kecelakaan, anak ini membutuhkan satu donor darah yang sangat-sangat dibutuhkan. Dan dia harus menggunakan tulang sumsum dari keluarga sendiri. Apa yang dilakukan saudara? Pada waktu itu yang dibutuhkan dan yang cocok, pada waktu kecelakaan itu adalah tulang sumsum daripada istri kita. Dan pada waktu kita memberikan tulang donor itu kepada orang yang kita tabrak itu, karena cocok dengan istri kita. Nah istri kita daripada suaminya harus dipenjara, akhirnya istrinya bilang apa? Oke deh pap, saya lakukan deh. Saya akan sumbangkan sumsum tulang belakang saya kepada orang yang ditabrak. Sudah tahu, pada waktu disumbangkan itu istrinya lumpuh total. Dan pada waktu lumpuh total apa yang terjadi? Suaminya tidak mengasihi dia lagi. Suaminya cari perempuan lain dan dia menikah dengan perempuan lain. Dan istri yang baru saja menolong dia, memberikan bantuan kepada dia, disia-siakan. Saudara menilai cerita ini, pasti saudara kecewa dong. Kok gak tahu diri banget ya? Nah hari ini ayat pertama mengajarkan kita tahu diri sama Tuhan. Bilang kiri kanan, tuh tahu diri sama Tuhan. Jangan membuat menjadi kasih karunia Allah menjadi sia-sia. Klik. Nah, apa itu penderitaan? Klik. Penderitaan adalah bicara tentang sebuah keadaan. Bilang sama-sama keadaan. Keadaan itu tidak lihat Anda laki atau perempuan. Tidak melihat Anda hamba ataupun bos. Tidak melihat Anda jemaat atau gembala sidang. Tidak melihat Anda laki-laki atau perempuan. Tua ataupun muda. Besar ataupun kecil. Yang namanya penderitaan siapapun akan mengalami. Bilang mengalami. Jadi saudara tidak bisa bilang, oh penderitaan hanya orang-orang tua yang menghadapi. Siapa bilang? Anak bisa stres karena belajar terus menerus. Mahasiswa juga akan terus menerus akan stres. Kalau terus dapat tugas, bukan hanya dosen yang pusing. Jadi siapapun kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Yang kedua adalah bicara ditanggung dalam hati. Atau bicara keadaan hati. Keadaan hati ini bicara apa? Bahwa penderitaan yang Bapak Ibu alami tidak dapat dipindah tangankan. Penderitaan yang Bapak Ibu alami tidak bisa di take over. Saudara pikir, oh kalau yang namanya penderitaan itu, misalnya saudara pernah melihat anak saudara sakit, saudara pernah punya anak yang sakit, lalu saudara pernah bilang gini, Tuhan
Aduh tolong Tuhan, jangan anak ini yang sakit, mendingan saya aja yang sakit. Saya tanya, pada waktu saudara bicara seperti itu, apakah penderitaan itu berpindah kepada saudara? Apakah penderitaan itu bisa tertransfer langsung? Oh iya kamu aja ya lah, karena kamu lebih kuat dan anakku masih kecil, biar dia jangan sakit, kamu saja. Enggak bisa. Atau saudara melihat orang tua saudara itu sangat baik sama saudara, karena orang tua saudara sakit, lalu saudara bilang sama Tuhan, Tuhan jangan kasih penyakit ini buat orang tua saya. Kasihan Tuhan, mendingan saya aja yang sakit. Saat itu saudara berkata, saudara tidak akan mendapatkan perpindahan itu. Bahwa penderitaan tidak bisa di take over. Penderitaan tidak bisa dipindah tangankan atau ditransfer. Dan saudara harus mengalami. Saudara harus mengakui bahwa itu akan saudara alami. Lalu yang ketiga bicara realita. Realitas itu bicara tentang siapapun yang punya pekerjaan, dia akan menghadapi masalah itu sendiri. Seorang pelajar akan menghadapi masalah sebagai seorang pelajar. Seorang gembala sidang, dia akan mengalami persoalan sebagai seorang gembala sidang. Itu realita. Kalau saudara sebagai ibu rumah tangga, jangan samakan persoalanmu dengan masalah waktu engkau belum menikah. Masalah engkau belum punya anak atau sudah punya anak pasti berbeda. Itu sebuah realita. Setuju? Dan yang keempat bicara tentang identitas, ukuran. Kalau saudara waktu itu hanya menjadi seorang karyawan, saudara punya masalah kecil. Tapi ketika saudara punya makin jabatan itu meningkat, saudara akan punya masalah juga lebih besar. Dulu saudara hanya tunggu tiap bulan digaji, tapi setelah saudara menjadi bos, saudara harus memikirkan 50, 60 orang yang harus saudara gaji. Jadi berbeda. Intensitas, ukuran sama. Pohon yang makin tinggi itu punya masalah kekuatan angin yang cukup besar juga. Segala resiko juga harus saudara tanggung. Semakin saudara dipercaya Tuhan untuk mengelola berkat yang besar, maka masalah saudara juga besar. Kalau saudara minta diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah, siap juga dengan resiko yang melimpah. Saudara tidak berpikir bahwa ketika saudara dipercayakan dengan harta yang banyak, lalu masalahnya sama seperti saudara masih bujangan, yang hanya kebutuhannya untuk makan dan minum. Tidak bisa. Pola pikir kita akan berpindah. Kalau saudara sudah memahami bahwa inilah inti daripada penderitaan, maka saudara akan mengerti dan memahami untuk apa itu penderitaan. Klik. Ada 3 hal penderitaan itu harus Bapak Ibu pahami. Yang pertama, sebagai introspeksi, sebagai koreksi. Orang itu kalau belum menghadapi penderitaan, dia nggak nyadar, nggak pernah sadar-sadar. Bilang kiri kanan nggak pernah sadar-sadar. Dengan adanya penderitaan dia baru sadar, saudara. Dia siap dikoreksi. Bukankah Bapak Ibu pernah mengalami pada waktu naik mobil, pagi lupa berdoa, lalu ngejeger, saudara baru ingat, aduh tadi pagi lupa berdoa. Koreksi itu makin hidup. Koreksi itu makin nyata. Dengan adanya penderitaan. Sebelum ada penderitaan, dia kerjanya itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dia mampu lakukan apa saja. Orangnya itu benar-benar gila-gilaan. Tapi ketika dia tahu ada penyakit setelah bekerja. Oh iya ya, saya gak bisa full. Saya lupa umur saya ternyata udah 70. Dulu dia bilang saya ngangkat kayak gini gampang. Sebentaran aja selesai. Tapi dia lupa umur sudah tambah. Jadi kita bisa ngoreksi. Dengan adanya penderitaan kita baru tahu bahwa kita butuh Tuhan. Kita baru sadar kalau kita harus dekat dengan Tuhan. Sebelum datangnya penderitaan, orang itu gak pernah tobat-tobat Pak Bu. Yang kedua, pengalaman. Jadikan pengalaman penderitaan itu. Kenapa dikatakan pengalaman? Saudara-saudara sudah jelas. Tidak ada orang yang kaya raya karena judi. Dan tidak ada yang bahagia karena selingkuh. Nyatakan itu dalam kehidupanmu bahwa tidak ada yang kaya karena judi. Kalau banyak orang, kalau saudara tahu, saya tahu Kartika Sari tahu di Bandung. Kartika Sari tahu di Bandung, ya. Ya, pemimpinnya, bosnya itu ternyata pada waktu lagi sedang jaya-jayanya, ternyata kedengaran bahwa dia bermain judi sampai Kartika itu berpindah tangan kepada pemilik yang lain. Karena kalah judi. Saudara-saudara, saya cuma katakan bahwa ketika saudara hari ini tahu bahwa judi tidak akan pernah membuat saudara menjadi kaya raya.
Tapi judi justru membawa kita paling menderita dalam kehidupan kita. Jadi pengalaman. Dengan adanya pengalaman-pengalaman itu hidup kita jadi bisa berubah. Kita nggak harus mengalami masalah, kita sudah tahu ada orang yang pernah jauh dari Tuhan, ada orang yang meninggalkan Tuhan, hidupnya makin sulit. Jadi saudara harus ingat, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Sebab sudah ada banyak orang yang punya pengalaman ketika dia tinggalkan Tuhan, hidupnya makin sulit. Amin. Hidupnya makin menderita. Jadi saudara jangan tinggalkan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, terus terhubung dengan Tuhan, supaya Tuhan bisa memberkati engkau terus menerus. Amin. Yang ketiga katakan penderitaan itu membuat hidup menjadi lebih bijak. Belum ada penyakit itu makannya babi terus. Cukyok lah, apalagi samcen lah, apa semua. Babi menjadi konsumsi nomor 1. Pas dicek kolesterol saudara tinggi sekali. Saudara lihat. Dan dokter katakan Bapak menderita penyakit ini. Kalau Bapak mau sembuh berhenti. Loh dengan dia berhenti berarti hidupnya bijak dong. Amin. Kalau saudara nggak bijak makan terus. Pasti saudara ketemu kuburan nanti. Kita akan masuk hotel check in tapi nggak bisa check out. Banyak orang kalau hari-hari ini sadar dengan kehidupan dia tahu hidupnya menjadi bijaksana. Amin. Dulu waktu dia katakan, saya dulu makan babi enak itu, babi nomor 1. Tapi lihat ketika dia sudah mulai penyakit, hidupnya jadi bijak. Amin. Pas ditawarin biarpun gratis, makan babi. Aduh sorry deh, kenapa? Kolesterol gue tinggi banget. Bijak dong. Kalau dia terabas terus, dia tabrak terus, hidup gak bijak. Amin. Amin. Dulu doyan garam. Makan garam gak taunya darah tinggi saudara. Saya tanya makin makan garam atau berhenti? Berhenti. Ya saudara-saudara hidup itu dengan adanya menderita dalam diri kita. Kita yang sendiri yang mengalami kita jadi bijaksana. Setuju ya? Nah namun yang terjadi klik. Orang salah menyangkakan atau mengambil kesimpulan tentang sebuah penderitaan. Dianggaplah bahwa penderitaan itu, dialamilah penderitaan itu. Lalu mengatakan dengan ekspresi kekecewaan, kegelisahan, ketakutan, putus asa. Seolah-olah Tuhan pergi, seolah-olah Tuhan meninggalkan, seolah-olah Tuhan menjauh. Tidak. Dalam posisi yang terjepit selalu bertanya kenapa saya Tuhan. Kita mulai pamerkan, kan saya sudah lakukan ini, saya sudah berbuat ini. Apa salah saya, kenapa sekarang, Tuhan di mana? Apakah saya kuat menghadapi saudara-saudara? Ketika saudara menghadapi penderitaan jangan klaim Tuhan bahwa Tuhan seolah-olah menjauh dalam hidupmu. Tuhan sudah katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak pernah melebihi kekuatanmu. Tapi sesungguhnya Tuhan bilang apa? Tuhan akan beri jalan keluar. Itu kebaikan Tuhan. Jadi jika orang tahu bagaimana harus berbuat baik. Tapi dia tidak melakukannya. Dia berdosa. Yakobus 4 ayat 17 katakan demikian. Dan hari-hari ini kita pahami. Jangan ekspresikan dengan seolah-olah Tuhan jahat. Tuhan itu mempermainkan. Tidak. Klik. Lalu saudara bilang ini adalah hukuman. Ini adalah karma. Dosa, masalah, kutuk. Enggak ada. Bilang kiri kanan. Enggak ada. Terpikirkah kita kenapa juga Tuhan menyelamatkan saudara. Lalu Tuhan bikin masalah dalam hidup saudara. Enggak. Allah kita bukan Allah yang kurang kerja dan main-main dengan kehidupan kita. Allah kita justru menjaga dan pelihara. Justru kita, free will yang Tuhan kasih dalam diri kita, tidak kita maksimalkan dengan sungguh-sungguh. Kita mempermainkan kasih karunia Allah. Hati-hati loh. Jangan pernah mempermainkan kasih karunia Allah yang Allah sudah beri dengan gratis. Amin. Kasih Allah yang Allah berikan kepada saudara adalah gratis. Itu bahkan bukan gratisan tetapi sempurna. Amin. Jadi saudara mulai berpikir. Penderitaan itu karena apa? Klik. Penderitaan karena dosa sendiri. Adam adalah manusia yang pertama Allah ciptakan. Sebelum Allah melepas manusia
Di Taman Eden Allah sudah kasih tahu, Adam, semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi dengar, ada satu pohon di tengah ini dan buahnya tidak boleh kamu makan. Saya tanya, Allah kita adalah Allah yang mempermainkan atau Allah yang jelas dalam penjelasannya? Jelas dalam penjelasannya. Allah kita adalah Allah yang selalu informasi terlebih dahulu. Yosua berhasil dan beruntung karena dia menjaga hidupnya sesuai dengan firman. Itu pun disampaikan kepada Adam dan Hawa. Tidak sendirian informasi itu diberikan. Tetapi berdua Adam dan Hawa mendengar bahwa perintah Tuhan, jangan kamu makan pohon buahnya di tengah pohon di sekitar itu. Tapi keinginan manusia. Saudara sudah bilang gak boleh tapi saudara paksa. Tuhan sudah gak kasih izin tapi kita paksa. Karena kesalahan kita dong. Udah jelas gak boleh makan babi. Makan itu babi. Kolesterol. Dan minta kesembuhan sama Tuhan. Padahal waktu makan gak ajak Pak Gembala. Gak ajak saya lagi. Sering kali kita itu melanggar karena kita sudah tahu. Betul gak? Sekarang tanya, maling udah tahu belum kalau ketangkep hukumannya seperti apa? Udah ketahuan. Tapi dia memaksa untuk tetap menjadi, hati-hati loh saudara. Hati-hati. Allah kita adalah Allah yang sangat-sangat memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi jangan mempermainkan kasih karunia Allah. Yang kedua, klik. Karena orang lain. Saudara menderita karena orang lain. Bisa saja. Saudara difitnah, dibully. Ya kan? Berapa banyak saudara seringkali merasa dirinya sudah selalu terintimidasi. Orang-orang menjelek-jelekan saudara. Sampai saudara sakit hati dan mundur tidak pernah lagi ke gereja. Oh hati-hati lu saudara, ini namanya penderitaan. Bapak ibu dijelek-jelekin orang. Saya dijelek-jelekin sebelum pernah, tapi digila-gilain pernah. Ya kalau saya jalan semua orang bilang gila lu gitu. Tapi kita percaya bahwa kalau kita ada masalah, mungkin juga kita mengalami satu tragedi kecelakaan yang bawa mobil tidak baik. Dia bawa mobil dengan ngebut, saudara tiba-tiba ceger. Dan saudara terluka-luka. Bisa kan orang lain. Jadi saudara jangan langsung fokus kecelakaan itu langsung saudara bilang Tuhan tidak melindungi. Enggak. Karena ada kadang-kadang keteledoran orang yang membawa kendaraan itu. Ada orang yang tidak senang dengan dirimu. Dia jelekin kita. Dia sakitin kita, dia bully kita, dia selingkuhi kita, dia bunuh kita. Itu akan saudara alami. Yang ketiga, ya kalau tadi dibawakan katakan ada Thomas Hobbes bilang gini, homo homini lupus, bahwa manusia itu bisa menjadi serigala bagi sesamanya. Ini si Thomas Hobbes nih, ya. Dia katakan manusia ini homo homini lupus, menjadi serigala bagi sesamanya. Saudara harus lihat loh. Maka kadang-kadang manusia kadang-kadang baik-baik, tapi kadang-kadang dia bisa menancap dari belati dari belakang, saudara. Dia bisa menjelek-jelekan kita. Di sini dia bilang, oh Anda baik, tapi di luar dia jelek-jelekan kita. Jangan heran. Dan itu penderitaan harus kita menangkan. Amin. Jangan Anda marah sama Tuhan. Tuhan gimana sih? Saya sudah setia sama Tuhan, saya sudah baik sama Tuhan. Tapi kenapa teman-teman saya tidak baik buat saya? Oh saudara, itu resiko saudara alami. Dan inilah yang harus tempat kita untuk memahami bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, coba saudara perhatikan, klik. Penderitaan bukan karena dosa. Wah, ini hebat lagi, kenapa? Penderitaan bukan karena dosa, kenapa? Karena Tuhan ingin mengenapi saudara sebagai rencana Tuhan yang terindah. Loh, jadi saya ini dalam rencana Tuhan. Iya, mau pakai siapa lagi Tuhan kalau bukan saudara dan saya? Tuhan mau menggunakan siapa lagi? Apakah Tuhan mau menggunakan tumbuhan dan hewan? Tidak. Dia menggunakan saudara sebagai orang pilihan Tuhan. Rencana Tuhan harus digenapi lewat hidupmu. Katakan amin. Rencana Tuhan harus digenapi oleh pekerjaanmu. Rencana Tuhan harus engkau genapi dalam keluargamu. Maka kadang-kadang kita nggak pikirkan. Apa yang nggak pernah engkau pikir, apa yang nggak pernah engkau dengar, apa yang nggak pernah timbul dalam hati disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ini bukan bicara berkat loh saudara. Ini juga bicara tentang masalah. Coba baca 1 Korintus 2:9, buka deh.
Pak Didi bantu saya baca. 1 Korintus 2 ayat 9. Banyak ayat ini dihubungkan dengan berkat. Ternyata, silakan. Kedengarannya enak ya, kelihatannya berkat. Bukan, itu juga masalah loh. Kadang-kadang Tuhan kenapa sih mesti saya terus yang mengalami? Karena Tuhan tahu engkau kuat. Karena Tuhan tahu engkau tetap setia ketika engkau menghadapi masalah. Karena Tuhan tahu engkau tidak akan pernah mundur dengan masalah apapun yang terjadi. Karena Tuhan tahu kapasitas kita. Amin. Bilang kiri kanan, Tuhan tahu kapasitas kamu. Makanya lu banyak masalah terus. Iya. Karena Tuhan kapasitasnya ini dia orang-orang hebat, saudara. Ini orang gak pernah pantang mundur. Ya, benar-benar. Amin. Bilang kiri kanan, gua kenal banget itu orang. Tepuk tangan bagi Allah. Iya, karena Tuhan tahu saudara mampu. Coba kalau Tuhan pakai orang yang muda, sakit hati, frustasi. Aduh, masalah sama Tuhan bilang gak mau. Yang ada cuma caci maki nanti yang keluar dari mulut dia. Tuhan mau dari orang yang pernah menghadapi masalah. Ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Jangan pernah lupa saudara. Selama ini saudara pikir rencana Tuhan hanya kepada gembala-gembala. Kepada pendeta-pendeta besar. Kepada pelayan-pelayan Tuhan. Jemaat Tuhan. Tuhan juga bisa pilih untuk menggenapi rencana Tuhan saudara. Yang kedua, Tuhan ingin memurnikan imanmu. Iman kita bisa dimurnikan dengan hadirnya penderitaan. Sebelum ada penderitaan, Tuhan tidak bisa mampu mengukur berapa besar iman yang dimiliki. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 katakan demikian. Jadi kalau dasarnya nggak mengenal kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan menjadi Kristen-Kristen yang lepe-lepe. Menjadi Kristen yang mudah lemah, mudah jatuh, dan mudah kalah. Maka hari ini saudara tahu bahwa Tuhan ingin memurnikan iman dalam hidupmu. Amin. Bilang sama-sama, Tuhan mau memurnikan iman saya. Lewat masalah, lewat penderitaan. Apakah aku masih mengasihi Tuhan atau tidak? Dengan masalah. Yang ketiga, menyatakan kuasa Allah. Tuhan pernah berjumpa dengan orang yang buta. Tuhan bilang, ini bukan karena dosamu, ini bukan karena dosa orang tuamu, tetapi lewat apa yang ku alami, nama Tuhan mau dimuliakan. Sadarkah kita dengan penderitaan kita, ada kemuliaan Tuhan terjadi loh saudara. Ada kuasa Tuhan berproses dalam hidupmu. Orang bilang, dia kuat karena dia anak Tuhan. Dia bisa karena dia setia sama Tuhan. Pernahkah kita melihat orang yang begitu setia sama Tuhan lalu menghadapi masalah begitu hebat. Sudah kerja dipecat lagi, udah dipecat anaknya sakit lagi, istrinya jatuh lagi. Waduh dia udah pusing kepalanya. Terus saudara bilang apa? Ditanya, Pak gimana? Puji Tuhan, haleluya. Ini orang yang kayak gini dicari Tuhan saudara. Kalau yang dapat masa lalu bilang apa? Alah gereja apa? Pret. Ngomong lo di gereja. Saudara, justru musuh yang paling besar adalah musuh dalam selimut. Orang gereja sendiri yang gak percaya firman. Orang gereja sendiri yang justru dia tidak mempercayai isi firman. Itu dia loh saudara. Ada orang Kristen dia udah dengar firman tapi dia sendiri gak percaya pada firman. Artinya apa? Beradu argumen yang meragukan kasih Allah. Dan Tuhan tidak akan pakai orang-orang yang sedemikian loh saudara. Tuhan mau ketika ada penderitaan, kuasa Allah semakin besar. Kuasa Allah semakin dinyatakan. 85% orang Kristen baru itu karena melihat orang Kristen lama. Amin. Orang Kristen itu menjadi teladan. Karena orang Kristen baru mau menjadi Kristen karena melihat orang Kristen lama.
rencana Tuhan, imanmu dimurnikan, dan kuasa Allah mau dinyatakan. Klik berikutnya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Pernahkah kita berpikir bahwa penderitaan itu hadirnya hanya kepada orang-orang hebat, orang-orang kecil, orang-orang biasa? Ternyata di Alkitab, orang-orang ini pernah mengalami yang namanya penderitaan, Bu. Pernah mengalami penderitaan, Pak. Tetapi ada makna inti kehidupan dia keluar ketika dia menghadapi penderitaan. Bukan keluh kesah, kemarahan, lalu muntaber meninggalkan Tuhan tanpa berita, lalu kabur. Jangan pernah kita mengalami yang namanya masalah yang sedemikian, Pak, Bu. Tokoh-tokoh Alkitab mereka juga pernah mengalami penderitaan. Mari kita tengok satu persatu. Ayub bukan kurang apa. 10 anaknya meninggal. 7 anak laki, 3 anak perempuan. Dia tetap taat. Dia tetap tekun. Hartanya habis. Tidak ada yang tersisa. Istrinya meninggalkan dia. Dia tetap sabar. Loh, kenapa tokoh besar ini bisa memberikan contoh teladan dalam kehidupan kita untuk tetap taat, tekun, dan sabar. Tapi kita kadang-kadang baru sedikit tersenggol aja. Marahnya bukan main. Marahnya begitu hebat. Di sini nggak ada. Amin. Jangan digabung-gabungkan masalah dalam hidupmu lalu untuk tidak pergi ke gereja. Bertobat sekarang. Jangan karena masalah penderitaan yang kau alami lalu engkau tinggalkan Tuhan dan lepas pelayanan-pelayanan yang kau alami. Hati-hati. Tuhan hadirkan Kesia, Keren Hapuk, Yemima, 3 putri Ayub menjadi yang terbaik. Wah, luar biasa. Yusuf dijual kepada orang Ismail. Disakiti oleh kakak-kakaknya, tapi dia menjadi pembela. Dia tidak mundur. Waktu ada masalah dia diajak tidur oleh oleh istri Potifar. Sudah ditarik bajunya. Kalau orang yang tidak dekat dengan Tuhan, dia mungkin hanya lari di tempat. Tapi Yusuf lari keluar. Amin. Dia lari keluar. Orang yang berintegritas itu bukan hanya sehat rohani, sehat jasmani di dalam gereja. Tetapi orang yang punya integritas adalah bagaimana satu langkah ketika dia keluar dari pintu gereja BMC. Integritas kita itu keluar. Bukan hanya pada dalam kumpulan orang percaya. Tapi ketika kita ada di luar, disitulah kita ketahuan siapa diri kita. Asihkah kita berkualitas? Yusuf ada masalah tetap berkualitas. Amin. Amin. Yang ketiga Daud, saudara. Apa masalah yang tidak dihadapi Daud, saudara? Hebat. Istrinya, anaknya apalagi yang bernama Absalom memperkosa semua istri Daud, saudara. Bayangkan. Dan memperkosanya di mana? Istri Daud itu diperkosa oleh anak yang bernama Absalom, saudara. Di tempat di mana pada waktu itu Daud lihat Betseba mandi. Di tempat itu juga. Itu betapa pedih hati pada Daud, saudara. Tapi Daud tetap kuat. Daud tetap setia. Daud tetap berani menyatakan bahwa dia butuh Tuhan. Ini yang harus hadir. Kita kadang-kadang ada masalah, kita sibuk nyalain orang. Bilang kiri kanan, gue kenal banget tuh orang. Kita lagi ada masalah, kita cari kambing hitam. Padahal kambing semua ada yang putih juga. Men, tepok kiri kanan, bertobat. Ada masalah, jangan salahkan orang lain. Lihat diri kita. Bilang sama-sama, lihat diri kita. Tengok diri kita. Kalau orang kasih tunjuk, kita kasih jempol. Amin. Amin. Kalau orang tunjuk, kita kasih deal. Deal. Orang jelek kau, puji Tuhan. Monyet kau, puji Tuhan. Gila kau, puji Tuhan.
Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Jadi penderitaan itu untuk apa Pak Yoel? Klik. Penderitaan untuk hidup lebih benar dan baik. Jadi itu sebenarnya mau mengarahkan hidup. Jadi penderitaan itu bukan buat hidupmu jadi mengsong. Enggak. Tapi lebih benar, lebih baik. Lebih benar, lebih baik. Itu tujuan Tuhan. Sadarkah kita bahwa Tuhan butuh kita? Amin. Untuk untuk menjalankan, untuk mengeksekusi rencana Tuhan, Tuhan butuh hidupmu. Tapi hidup ini kalau nggak benar, bagaimana Tuhan bisa eksekusi masalah-masalah di luar sana? Bagaimana Tuhan bisa melangsungkan pekerjaan dengan luar biasa kalau orang yang dipercaya ini hidupnya kacau, tambah balau. Jadi jangan heran ya. Amin. Yang kedua, untuk apa? Mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau kehendaknya itu dimengerti oleh saudara lewat apa? Penderitaan. Saudara tadinya dulu berpikir bahwa hidup ini hanya untuk menjadi kaya, punya harta banyak. Padahal sudah lupa tujuan hidup utama saudara adalah menyenangkanmu. Terus? Apa kata pertamanya? Hanya itu kerinduanku. Lupa gak kita? Awalnya hanya itu kerinduanku. Ternyata pada suatu saat terjadi. Gak terjadi itu. Kita terlalu sibuk kerja. Ini ada tantangan untuk ikut pria sejati, saudara. Ya kan? Saudara bilang, gua kenal deh orang tuh. Saudara harus memilih pilihan yang tepat untuk hidup saudara. Mau menyenangkan Tuhan, ini bukan nanti. Amin. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan loh saudara. Kehendak Tuhan gak boleh saudara lupakan. Di kehendak Tuhan kalau ada penderitaan harus engkau sadar. Yang ketiga klik. Supaya Tuhan berikan pemulihan atas berkat-berkat yang engkau alami. Sebelum engkau ikut Tuhan, sebelum engkau iring Tuhan. Engkau dapat harta karena tipu sana, tipu sini. Bohong sana, bohong sini, jahat sana, jahat sini. Pada waktu engkau ikut Tuhan, engkau dimurnikan. Berbanyak bilang gini, nyesel ikut Tuhan. Gue ikut Tuhan, malah gue habis-habisan, bangkrut, ditinggalin Tuhan ini. Loh, salah. Dulu saudara mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Pada waktu Tuhan mau memilih saudara, dia benerin dong hidupnya, betul kan? Tuhan lempengin harta-harta yang dulu menyertai dalam hidupmu dalam keadaan yang tidak benar, Tuhan beresin. Tuhan mau beri yang lebih tapi benar. Aminnya cuma satu, masuk surga langsung. Amin. Tuhan mau benarkan, jadi jangan pernah menyesal. Gue nyesel ikut Tuhan, kenapa? Makin susah. Enggak. Tuhan begitu baik. Yang terakhir saudara, klik. Tuh, udah ada kode. Tuhan ingin menyatakan, Tuhan ingin kita memuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Sadar gak kita bahwa Tuhan ingin dimuliakan lewat hidupmu. Tuhan mau dimuliakan. Amin. Lewat hidup kita. Kapan orang panggil Tuhan? Ketika ada masalah? Atau ketika tidak ada masalah. Banyak masalah orang sering manggil Tuhan loh. Betul kan? Aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Gak ada masalah, boro-boro. Bilang kiri kanan, boro-boro. Nah kalau udah ada masalah, cari. Tapi kalau gak ada masalah, lupa deh. Untung di sini gak ada, amin? Gak ada beda. Tuhan mau dimuliakan lewat mulut saudara. Makanya kalau sudah ada masalah, sudah dekat sama Tuhan kan. Biasa gak doa jadi doa kan. Biasa gak gereja-gereja kan.
bilang itu dia. Di mana Tuhan ketika engkau menghadapi penderitaan? Klik. Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan tahu ketika ada penderitaan, Tuhan ada dalam penderitaanmu. Makanya es kemong pakai roti kalau ngomong hati-hati. Jadi jangan sampai mulut kita ngomong yang gak benar. Karena Tuhan ada di dalam penderitaan hidupmu itu. Amin. Di mana Tuhan dalam penderitaan? Di dalam penderitaan yang kau alami. Di dalam kesulitan yang kau alami. Klik berikutnya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memasuki tahun-tahun ke depan akan lebih banyak lagi apa? Tantangan dan pergumulan yang akan kita hadapi. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa yang jahat akan bertambah jahat. Biarlah menjadi semakin baik. Itulah sebabnya kita harus mempersiapkan diri menghadapi tantangan selalu di mana? Di depan loh saudara. Lalu Efesus 6 ayat 10 katakan akhirnya hendaklah kamu kuat di mana? Di luar, di atas, di samping, di dalam. Di mana lagi? Hanya Tuhan yang menjadi pahlawanmu. Amin. Haleluya. Saya undang hanya keyboard saja. Sudah kasih dalam Tuhan. Kita sadar hari ini, kita tukang kepala semuanya. Kita sadar, sewaktu firman Tuhan belum disampaikan, kita seringkali menganggap penderitaan itu adalah sesuatu yang buat saya adalah sesuatu hal yang gak benar yang Allah mau kasih buat saudara. Mari buka hatimu. Sadarlah hari ini bahwa kau butuh Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Saya mau undang saudara semuanya. Untuk sadar hari ini. Kalau saudara selama ini gak memahami bahwa penderitaan itu. Mau menolong saudara. Mau beri kekuatan buat saudara. Dia adalah jalan. Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kekuatan hanya dalam Tuhan. Saya undang saudara. Yang mau secara khusus didoakan sudah bisa bangkit berdiri maju ke depan. Nanti saudara WL Singer akan menyanyikan lagu ini, bantu saya. Biarkan keyboard saja. Nanti yang wanita dengan yang wanita boleh bergandengan tangan. Di gereja ini kita menjadi kuat. Pria-pria di belakang bisa bergandengan tangan juga. Terima kasih. Maju ke depan satu langkah lagi. Oh haleluya. Gila balamas. Perkara aku tanggung. Yes. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bergandengan tangan semuanya. Ada kuasa Tuhan yang mengurapi. Di sebelah kanan saya masih kosong. Saudara bisa isi untuk kita bergandengan tangan. Hira balama lama balama balama sikiara balama san. Hira batakara balama sikriara balama balama san. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sadarkah kita bahwa selama ini engkau anggap penderitaan bukti bahwa Tuhan menjauhi hidupmu. Bukti bahwa Tuhan tidak peduli dalam hidupmu. Lalu engkau klaim Tuhan. Lalu engkau marah. Bagi engkau sakit hati dengan Tuhan. Itu dulu. Tapi setelah malam ini. Katakan sama-sama, malam ini saya paham. Saya mau mengerti. Di balik ujian. Di balik penderitaan. Ada message Tuhan. Ada mujizat Tuhan yang Dia mau beri buat hidupmu. Hidarata karababa sikiara balaba. Hurrata karababa sana. Kalau saudara di kiri kanan ada temanmu, doakan dulu. Kiri kanan ada sahabatmu, doakan dia. Doakan dia. Nyanyikan lagu ini, sama-sama nyanyikan lagu ini. Segala perkara. Oh, rata kata karabala sikiara balabara balabara sikiara Hirata kata karabara bara 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 sikiara balabara. Hirata kata
Allah kenali dalam hidupmu. Allah kenali dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan Kau tahu dalam hatiku, dalam penderitaan. Segala perkara, persoalan yang kau alami dapat ku tanggung di dalam diri Tuhan mengasihi, Tuhan menyertai, Tuhan memberi kekuatan dalam kehidupanmu, Tuhan menjamah dalam hidupmu. Idara malam marara sikidior ya rabala basanda, idara dakara baba basikidior ya rabala basanda, rabala basikidior rabala basanda. Jesus Korea Sikara Balabasanda, Jesus Korata Kata Karabasikiara Basanda. Tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Dia tahu apa yang kau alami, dia pahami apa yang kau alami. Bersama dia lakukan perkara besar. Hinarata Karabala Marabara Basikere, Hinarata Karabara Seherata Kaya Rabasikiara Balabasanda. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik, yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang-kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Yang terbaik, yang terbaik. Kami terus belajar percaya, kami terus belajar sepakat dengan apapun yang Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Merancang yang terbaik, Engkau menyiapkan yang terbaik. Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup anak-anak-Mu. Karena Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang terbaik. Setiap rencana-Mu terbaik dan sempurna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap benih firman ini untuk menjadi rema kepada setiap orang yang mendengarkan. Ajarkan kami untuk meresponi setiap masalah, setiap penderitaan, setiap ujian di dalam hidup kami, bukan dengan respon yang salah, bukan dengan marah maupun juga meninggalkan Tuhan, tetapi kami mau memegang satu janji-Mu bahwa penderitaan-penderitaan yang kami alami tidak pernah melampaui kekuatan kami, tetapi pada waktu yang Tuhan yang tetapkan, maka Engkau sudah menyiapkan jalan keluar yang terbaik. Engkau sudah menyediakan solusi yang terbaik, bahkan Engkau memberikan yang di luar dugaan kami, bahkan yang tidak pernah kami terpikirkan. Engkau sudah menyiapkan jalan keluar yang terbaik dan solusi yang terbaik. Kami belajar untuk terus sepakat, kami belajar untuk terus setuju dengan apapun yang Engkau kerjakan, baik yang kelihatannya baik, baik yang kelihatannya belum baik. Apapun yang belum kami mengerti saat ini, kami terus belajar sepakat karena kami percaya ada kuasa yang dahsyat di balik kesepakatan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sepakat dengan Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku, terima kasih Pak Yohel. Terakhir kali ya Pak pelayanan di sini malam ini. Jadi mewakili Pak Lukas dan seluruh jemaat BMC Philadelphia, terima kasih buat Pak Yohel. Tuhan memberkati dan besok pulang ya ke Sabtu. Oke, terima kasih dan Tuhan menyertai sampai di Indonesia. Pengumuman untuk hari Minggu dilayani Pak Yongki. Dan kegiatan hari Sabtu tetap share love. Hari Sabtu ada share love dan sorenya ada AG. Oke, hanya itu pengumuman. Kita berdoa untuk persembahan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami telah menerima firman-Mu, kami telah makan Tuhan firman-Mu. Kasih karunia-Mu Tuhan boleh nyata di dalam kami. Segala apapun, persoalan apapun Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan melindungi kami. Dengan persoalan, dengan Tuhan ada masalah, kami yakin kami lebih dekat dengan Engkau. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Yoel bersama istri Tuhan untuk berangkat ke Indonesia. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Mereka boleh tiba di Indonesia dengan tidak kurang satu apapun. Dan juga kami berdoa buat hamba-Mu Pak Lukas Tuhan. Dalam pelayanannya di Indonesia Engkau berkati. Dimanapun dia pergi, dimanapun Tuhan dia mengikuti jadwal-jadwal yang ada. Perlindungan-Mu ada. Dimana dia perjalanannya baik di darat, di laut, dan udara. Kami yakin dan percaya tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapak buat Ibu Sherly, Yehuda dan Bethany juga Engkau berkati Tuhan. Kami yakin dan percaya kasih-Mu Tuhan telah nyata di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan yang berada di Philadelphia. Kami akan memberikan persembahan di dalam Engkau berkati setiap tangan-tangan kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari kita berkat. Mari kita nyanyikan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu penopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah, terimalah berkat Tuhan yang terbaik. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkatnya dan kasih setianya yang tidak pernah habis-habisnya dan yang selalu baru setiap pagi di dalam hidup kita. Penyertaannya, perlindungannya, berkatnya senantiasa sempurna di dalam hidup kita. Bukan saja Dia menyertai ketika kita berada dalam puncak kejayaan, tapi bahkan melalui lembah-lembah masalah sekalipun. Tidak pernah sedetik pun tangannya meninggalkan hidup kita. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah lepas daripada hidup kita. Terimalah berkat Tuhan yang terbaik dan juga berkati makanan minuman ya Tuhan. Dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus, berkati fellowship kami. Dan ketika kami pulang kembali ke dalam rumah tangga kami membawa pulang penyertaan Tuhan, kami pulang membawa hadirat Tuhan, kami pulang membawa semua yang terbaik dari sorga turun dalam hidup kami. Sepanjang malam Tuhan mengawal mimpi dan tidur kami, sehingga besok kami boleh bangun dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kami sempurna di hadapan-Mu. Segala sesuatu yang kami lakukan, semua aktivitas kami, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melipat gandakan, Tuhan yang membuat berhasil. Kemanapun kami pergi melangkah, Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sepakat terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Selamat